Oke, bagaimana? Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Artanto SPD MPD, Bapak warahmatullahi wabarakatuh. sebagai narasumber di dalam kegiatan pelatihan Eksampro pada kesempatan hari ini, dan anak-anakku ada di tempat masing-masing yang kami cintai dan kami banggakan. Sekali lagi, salam sehat untuk kalian semua. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, tidak lupa sebelum kegiatan pelatihan ini kita mulai, kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu, baik secara daring ini, ya, dengan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan di masa pandemi ini kita semua tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari virus corona, dan kita berharap semoga virus corona ini segera berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas secara normal. Amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terkhusus kepada Bapak Ibu narasumber pada kesempatan ini yang kami hormati, anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan. Pada hari ini akan kita lakukan pelatihan penggunaan mobil Eksampro di kelas digital, khususnya di dalam pemanfaatan untuk pengerjaan soal-soal online, ya, ujian secara online. Yang ini nanti menjadi bagian terpenting dari kegiatan kita atau tugas kalian sebagai kelas digital. Perlu anak-anak ketahui bahwa sekolah kita, di antara 5 sekolah di Kabupaten Wonogiri, salah satunya SMP Negeri 1 Ngadirojo, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri ditunjuk sebagai sekolah piloting sekolah digital. Ini suatu hal yang sangat membanggakan bagi kita, sehingga kita akan lebih tahu terlebih dahulu bagaimana sekolah digital. Digitalisasi adalah sesuatu hal yang bukan hal yang baru bagi kita semua atau kalian. Ini artinya apa? Pengenalan digitalisasi ini sudah Anda pahami, namun secara khusus sekolah dan kelas digital itu seperti apa? Ini menjadi bagian terpenting di dalam dunia pendidikan. Nah, anak-anakku, kesempatan ini nanti tolong dimanfaatkan betul untuk bisa memahami, mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, sehingga kalian sebagai sekolah digital, khususnya kelas-kelas digital ini betul-betul bisa menunjukkan hasil yang memuaskan dalam rangka penerapan digitalisasi di sekolah ini. Nah, baik anak-anakku, di awal sudah dikenalkan digitalisasi ini dengan melakukan absensi melalui mobil Eksampro. Ini sudah sukses, hampir 80-90% anak-anak sudah absensi secara keseluruhan. Terkhusus kepada anak-anakku di kelas digital ini harus berusaha semaksimal mungkin, harus 100% untuk melakukan absensi melalui mobil Eksampro ini. Dilanjutkan lagi setelah kalian bisa swafoto melalui absensi Eksampro, kalian dituntut untuk bisa mengerjakan soal-soal secara online melalui aplikasi Eksampro. Nah, ini harus Anda pahami betul. Untuk anak-anakku kelas 8, khususnya kelas 8A dan 9A, mestinya sudah sesuatu yang tinggal melanjutkan lagi. Namun demikian untuk kelas 7A, 7E, dan 8B, 9B ini sesuatu yang baru. Untuk itu mari kita belajar bersama dan dipahami sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Baik anak-anakku, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, kegiatan pelatihan sekolah digital di SMP Negeri 1 Ngadirejo kita mulai. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan beragama yang lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan diikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita.
Ibu Herma Rusdianawati, Sarjana Psikologi, akan menyampaikan materi berkaitan dengan pengerjaan soal secara online melalui aplikasi Exampro. Perlu saya kenalkan bahwa Ibu Herma Rusdianawati, Sarjana Psikologi, yang kesehariannya bertugas di SMP Negeri 1 Ngadirojo mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling dan menjadi tim IT di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Untuk itu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Herma. Monggo Bu Herma untuk disampaikan kepada anak-anak dan sekali lagi supaya mengikuti dengan baik dan selama mengikuti sebelum dibuka sesi tanya jawab mikrofon dan segera dibuka terlebih dahulu. Dipersilakan Bu Herma. Ya, terima kasih Bapak Sutarjo atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirojo, Bapak Hartanto SPD MPD, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ngadirojo, serta anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ngadirojo, ya terutama siswa-siswi kelas digital yang terpilih menjadi kelas digital, kelas 7A, 7E, 8A, 8E, 9A, dan 9B ya, sudah bergabung bersamai kita pada kesempatan kali ini. Saya share screen dulu, Pak. Keluar. Sudah terlihat, Pak? Belum. Belum, Bu. Coba diulang lagi. Oke, sudah sebetulnya. Sudah. Sampun Bu Herma. Sampun nggih Pak Tarjo? Lanjut. Oke, dilanjut monggo Bu Herma. Ya. Nah. Ya, saya mulai anak-anak untuk sosialisasi soal online mobil Exampro pada hari ini Selasa 3 Agustus 2021. SMP Negeri 1 Ngadirojo tahun 2021 terpilih kembali menjadi sekolah digital. Untuk itu anak-anak kemarin kan sudah melaksanakan absensi untuk yang mobil Exampro-nya. Di mobil Exampro ada satu aplikasi lagi, yaitu mengerjakan soal-soal online yang akan diberikan pada kalian semuanya nantinya, terutama nanti untuk yang sekelas digitalnya. Apakah soal online itu ya? Soal online merupakan salah satu fasilitas di mobil Exampro untuk mengerjakan soal ujian dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu Guru untuk semua mapel. Di sini di SMP kita ada 12 mapel ya. Itu nanti ada semuanya Bapak Ibu Guru akan memberikan soal online-nya. Untuk kelas 8A tetap dan 8E ya, kalau kemarin kan 8A, yang sekarang 9A tetap harus mengikuti karena ada tambahan nanti untuk, kalau yang tahun lalu hanya yang pilihan ganda saja, kalau sekarang ada soal untuk esainya. Jadi anak-anak yang 9A tetap harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Soal online mobil Exampro itu apa toh? Nah, itu ya. Yang pertama, yang membedakan dengan misalkan dengan Google Form seperti itu atau soal-soal yang lainnya, itu ada perbedaannya antara soal-soal di mobil Exampro dengan soal-soal yang lainnya, online lainnya. Yang pertama, waktu mengerjakan terprogram sesuai jadwal yang dari Bapak Ibu Guru. Setelah itu tidak dapat mengakses lagi. Jadi kalau misalkan waktunya ditentukan jam 9 sampai dengan jam 10, kalian masuknya misalkan jam 10.15 menit, kalian sudah tidak bisa mengakses lagi. Atau misalkan mulainya jam 9 sampai dengan 10, kalian mengerjakannya mulai jam setengah 10, berarti kalian hanya
memiliki waktu 30 menit untuk mengerjakan itu ya. Jadi harus benar-benar tepat waktu saat mengikuti dan mengerjakan soal mobil Exampro itu. Nah, sekarang yang kedua, siswa tidak bisa logout dari mobil Exampro selama waktu mengerjakan soal masih ada. Jadi kalau misalkan waktunya masih berjalan berarti kalian tidak bisa logout. Kalau logout berarti itu akan tersave nilai kalian. Akan ke-save nilai kalian yang kalian mengerjakannya sampai mana gitu ya. Yang ketiga, siswa tidak bisa mengerjakan curang, misalkan menggunakan browser. Ini jawabannya apa ya? Biasanya bisa browsing atau apa kalau misalkan memakai Google kalau form kayak gitu ya. Bisa membuka WA atau screenshot soal pun tidak bisa dikirim ke teman yang lainnya. Kalian tidak bisa screenshot, tidak bisa membuka WA atau keluar dari browser itu, logout dari mobil Exampro itu tidak bisa selama melaksanakan ujian. Terus bagaimana cara mengerjakan soal online mobil Exampro? Ya, yang pertama, Bapak Ibu guru nanti akan memberikan informasi dan yang akan mengadakan ujian online sebelum ujian dimulai. Ya, nanti akan biasanya berapa hari sebelumnya kayak gitu, Bapak Ibu guru akan memberitahu kalau nanti kan kita punya ini ya, gunanya grup WA kelas digital itu untuk memberitahukan misalkan hari Rabu atau apa nanti ada ujian online bahasa Indonesia, kemudian nanti hari Jumat ada ujian online IPS dan lain sebagainya, nanti akan diinformasikan di grup WA kita, grup WA kelas digital. Yang kedua, Bapak Ibu guru memberikan token atau password 5-10 menit sebelum ujian online dimulai. Biasanya kan misalkan berlakunya 15 menit itu tokennya. Tokennya itu seperti apa dan bagaimana itu nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Yang kemudian yang ketiga, tipe soal yang diberikan Bapak Ibu guru berupa pilihan ganda, bisa pilihan ganda saja, bisa IC saja atau kombinasi. Kombinasi itu seperti apa? Kombinasi itu antara pilihan ganda dan IC. Nanti ada perbedaannya. Kalau pilihan ganda dan IC biasanya tidak bisa langsung keluar nilainya. Tapi kalau pilihan ganda saja biasanya langsung nilai yang kamu dapat berapa itu bisa langsung keluar ya. Tapi kalau yang IC atau kombinasi itu mungkin setelah Bapak Ibu guru mengkoreksi nanti nilainya akan keluar. Dan yang ketiga, siswa membuka dan melaksanakan ujian sesuai jadwal di mobil Exampro. Nanti akan keluar di aplikasi kalian. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu guru akan menyeting soal. Nanti di sini ada matematika, terus macam-macam ya. Nanti ini kalau ini tampilan untuk Bapak Ibu guru. Setting soalnya, kemudian, nah, token itu yang seperti apa toh Bu? Nah, nanti ini seperti ini nanti token itu seperti misalkan X, Y, P, Z nanti mulai berlaku 24 jam misalkan ini di off kan ya. Tapi biasanya kalau sudah ujian beneran itu akan cuma berlaku 15 menit. Oh, ternyata tokennya salah. Misalkan waktunya itu sudah berakhir waktu tokennya. Nanti bisa bilang ke WA ke grup digital kita misalkan untuk ganti token seperti itu. Ini berlaku mulai jam 5.04 sampai 5.04 lagi. Nah, ini ya. Tapi di hari yang berikutnya. Nah, anak-anak untuk kalian nanti membukanya di mana Bu untuk melihat ujian itu nanti sini masuk seperti biasanya ya di mobil Exampro kalian memasukkan seperti waktu di absen itu, tapi di situ ada menu ujian ini kalian klik yang merah ini ya,
nanti ada menu ujian, diklik. Ya, nanti. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul jadwal ujian. Di sini baru satu, berarti baru satu guru yang menjadwalkan ujian. Nanti kalau misalkan sudah ada 3 atau 2 atau bahkan 12 mapel, jadwal ujiannya nanti akan muncul, ini bukan angka 1 lagi, tapi mungkin 12 atau sebanyak guru yang sudah menjadwalkan ujian. Nah, ini nanti diklik sesuai jamnya. Misalkan pada tanggal 1 Juli, ini pukul 8.30 sampai 9.15. Nah, ini kalian baru bisa mengerjakan. Benar-benar sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Okay. Nah, ini nanti kalau sudah mengikuti tadi ya, mengikuti ujian tadi, ini nanti kalian disuruh untuk memasukkan token. Tokennya yang mana? Nanti di-share di grup WA kelas digital kita ya. Nah, ini matematika, PH bilangan berpangkat kelas 9 ya, 9 semester. Dibuka jam berapa? Sampai jam berapa? Waktunya 45 menit. Nah, kalau sudah memasukkan token nanti diklik lanjut. Ya, ini ya. Tadi tokennya seperti ini. Nanti akan di-share di grup kelas digital. Nah, kalau sudah kalian memasukkan tokennya. Tokennya sesuai itu tadi ya. Misalkan jangan sampai ada yang salah satu huruf pun. Kalau ada yang salah berarti nanti tidak bisa masuk. Misalkan huruf angka 9 ya 9, A besar, X kecil, D kecil, dan angka 8 itu harus benar dipastikan tidak salah. Biasanya kalian copy paste aja dari token yang di-share di grup WA kelas digital, nanti kalian copy paste gitu saja, biasanya langsung benar ya. Nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini. Nanti waktu akan berjalan, ini waktunya akan berjalan dihitung mundur ya. Biasanya waktunya kan 45. Nah, ini sudah 44,48 menit. Berarti waktu yang tersisa tinggal 48 menit waktu kalian untuk mengerjakan. Ini baru soal pertama. Nah, seperti itu. Ini misalkan matematika. Dan ini ya, terjawab berapa? Masih 0 ini. Masih 0 yang terjawab. Kemudian kalian caranya bagaimana menjawabnya? Sama seperti tadi. Misalkan ini, kalau misalkan hasil dari A kuadrat B pangkat 0 adalah berapa? Nah, misalkan kalian sudah menjawab. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah terjawab semuanya di sini, jadi soal 10 terjawab 10. Kalian tinggal klik saja, misalkan jawabannya -1 atau 0, 1 atau 2 diklik. Atau ragu-ragu. Option ragu-ragu itu bagaimana? Ya, itu nanti. Nah, ini itu kalau di sini nanti kalian bisa lanjut seperti ini seperti ini ya. Ragu-ragu itu bagaimana? Misalkan kalian masih ragu-ragu antara jawaban -1 apa 0 ya, misalkan seperti itu. Kalau kalian masih ragu-ragu nanti akan muncul nanti di akhir itu, oh soal ini belum terjawab. Kalian masih ragu-ragu, bisa dilewati ke soal yang lainnya. Kemudian soal IC itu bagaimana ya Bu? Ya, kalau yang dulu 9A belum ada soal IC-nya. Nah, ini misalkan 4 kali 4 kali 4 adalah, kemudian kalian mengerjakan di selembar kertas, nanti kalian upload filenya, kalian foto filenya, nah itu kalian foto, kemudian kalian upload filenya ya. Nah, di sini nanti misalkan kalian klik upload file, kemudian sudah selesai mengerjakan, diklik kameranya, kemudian nah ini misalkan jawaban kalian, ini sudah menjawab, kemudian kalian foto. Kalau sudah, misalkan oh ini ternyata salah, bisa dihapus dulu. Kalau sudah yakin baru kalian foto ya. Ini mengupload, proses
upload jawabannya. Nah, kalau ini yang tadi ya, ini sudah simpan jawaban. Ini yang orange ini kenapa kok masih orange? Ini yang ragu-ragu tadi. Kalau misalkan kalian tadi ragu-ragu menjawabnya, kalian bisa mengulanginya. Jadi diklik dulu, oh, pilih A atau B ya, tadi misalnya seperti itu, baru simpan jawaban. Kalau sudah merasa yakin semuanya, disimpan jawabannya, ya ini nomor 15 sudah 100% soal terjawab. Ya, baru diklik selesai. Kalau sudah, kalian ada konfirmasi, apakah Anda yakin simpan dan selesai ujian? Kalian harus klik iya. Kalau kalian tidak mengeklik iya, itu nanti ada suara mungkin ada peserta lain yang Anak-anak untuk mematikan dan bisa sekali lagi bagi yang mungkin bagus bisa keluar dulu. Sekali lagi buat peserta untuk checking untuk soundnya dimatikan karena mengganggu proses untuk share screen dari narasumber dari Bu Herma. ya sudah jernih Pak. Sudah. Ya, saya ulangi lagi anak-anak ya, untuk konfirmasi apakah jawaban kalian ini sudah yakin dan selesai ujiannya, kalian harus mengeklik ya. Kalau tidak, nanti jawaban kalian tidak tersimpan. Jadi malahan kalian sendiri yang rugi ya. Dipastikan sampai klik ya. Seperti itu. Kemudian baru ditutup. Nah, nanti akan keluar hasil ujiannya. Nanti kayak ini nanti nilainya berapa. Kenapa ini keluar belum dikoreksi? Karena itu tadi ya. Karena ada guru yang menggunakan model kombinasi antara IC dan pilihan ganda. Kalau misalkan cuma pilihan ganda, pilgan saja, itu nanti nilainya otomatis akan keluar seperti di sini. Ya, ini di blok. Nanti anaknya malu ya. Kalau yang ini belum dikoreksi ini karena gurunya belum ngoreksi untuk yang IC-nya. Bisa mungkin nanti kalau sudah dikoreksi oleh gurunya, kalian bisa cek nilainya berapa, gitu ya. Ya, terima kasih, penyampaian cukup sekian. Mungkin anak-anak kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator, Bapak Sutarjo. Baik, terima kasih Bu Irma yang sudah menyampaikan materi begitu jelas bagaimana cara mengerjakan ujian ataupun soal-soal ujian secara online melalui aplikasi Mobile Exam Pro. Nah, ini sebagai gambaran kalian anak-anakku khususnya yang baru mengenal Mobile Exam Pro dalam pengerjaan soal ujian. Ini khususnya kelas 7 dan kelas 8 9 yang baru bergabung menjadi sekolah digital atau kelas digital ini. Baik, sekiranya tadi sudah dijelaskan secara detail oleh narasumber Ibu Herma, namun demikian, seandainya anak-anakku masih ada yang belum jelas, ini yang pertama bisa langsung bertanya lewat raise hand ini atau angkat tangan, di situ ada gambar angkat tangan, nanti Bapak beri kesempatan untuk bertanya dan langsung dijawab, namun nanti hasil quick count hari ini bisa dibuka kembali, nanti akan di-share videonya. Jadi dipahami berulang-ulang sehingga nanti kalian bisa lebih paham dalam mengerjakan soal-soal online melalui Mobile Exam Pro. Baik, ada yang ingin ditanyakan anakku? Silahkan raise hand ataupun angkat tangan. Sudah jelas anak? Halo anak-anak. Halo. Halo Pak. Halo. Tolong dibuka kamera dan mikrofonnya sehingga nanti bisa terlihat semuanya. Silakan. Kita ambil dokumentasinya. Baik.
Sudah jelas berarti anak-anakku. Jadi nanti sekali lagi pemahaman ini baru yang pertama. Mungkin masih ada beberapa hal yang belum bisa Anda pahami dan lebih detailnya nanti praktek langsung setelah kalian diberi tugas. Ya, gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, ini siapa ini? Andika, ya. Andika? Oke. Baik anak-anakku, penjelasan pada kesempatan hari ini ataupun pelatihan pengerjaan soal secara online melalui mobile Exam Pro, aplikasi Exam Pro yang disampaikan Ibu Hirma, saya kira sudah cukup jelas. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan secara japri juga boleh, ya, ataupun melalui grup PJJ. Grup PJJ ini juga boleh dan bisa nanti mengulang, memutar video Vicon pada hari ini. Ya. Sehingga kalau dipahami berulang-ulang nanti sambil praktek dengan pegang HP, nanti bisa dengan temannya tapi tetap prokes ya, bisa saling sharing, saling tukar pengertian ini. Baik, saya kira sudah cukup kalau tidak ada yang bertanya dan terima kasih pada Ibu Irma yang telah menyampaikan paparan materi berkaitan dengan pengerjaan soal online melalui mobile Exam Pro dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Dan terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti kegiatan ini dengan harapan kalian bisa betul-betul memahami penggunaan mobile Exam Pro. Yang pertama absensi, ini tiap hari tolong ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalian sekolah digital khususnya kelas-kelas digital ini harus benar-benar lebih baik presensinya ini ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak lagi mengoyak-oyak ataupun selalu mengingatkan kalian untuk absensi. Sekolah sudah memberi kelonggaran kalian absensi selama 24 jam. Nah, ini suatu kelonggaran. Seharusnya absensi itu sesuai dengan jam kerja. Namun kalian masih diberi kesempatan untuk waktu absensi itu cukup lama, selama 24 jam. Ini tolong dimanfaatkan karena sekolah juga tahu mungkin HP bisa dibawa orang tua dan sebagainya, ini bisa dimaklumi. Selain itu, yang kedua bahwa sekolah digital kalian dituntut untuk bisa mengerjakan soal secara online. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kalian semua. Ini. Saya kira itu mungkin dari Pak Budi. Sudah. Silakan Pak Budi bisa memberikan motivasi lagi. Terima kasih Pak Tarjo. Seperti yang sudah disampaikan Pak Tarjo tadi, saya kira sudah komplit sekali, termasuk Bu Hirma tadi sudah menjelaskan secara rinci, detail, dan seperti yang disampaikan tadi, hasil dari video ini tadi akan kita unggah, tidak hanya diunggah di tim, tapi akan kita unggah di YouTube, di channel YouTube SMP Negeri 1 Ngadirejo. Nanti bisa dilihat lagi, difahami lagi. Saya kira itu Pak Tarjo sudah lengkap sekali yang dijelaskan panjenengan sama dari narasumber dari Bu Hirma Rusdianawati tadi. Saya kira demikian, yang jelas kita pasti bisa melaksanakan program dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wonogiri tentang program kelas digital ini. Kita pasti bisa. Terima kasih, saya lanjutkan. Monggo Pak Tarjo, saya kembalikan ke moderator dan host. Monggo Pak. Terima kasih Pak Budi yang memberikan penekanan kepada anak-anakku berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi mobile Exam Pro Office 365 dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya khususnya kepada anak-anakku di kelas-kelas digital ini betul-betul sesuai dengan harapan kita semua dapat diwujudkan sekolah digitalisasi sehingga nanti pada saatnya secara keseluruhan di SMP Negeri 1 Ngadirejo sudah menerapkan sekolah digital atau sekolah yang menerapkan penggunaan mobil Exam Pro maupun Office 36 lainnya. Demikian pemaparan penyampaian dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan
perhatian kepada anak-anak. Sekali lagi saya ingatkan untuk tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.